Halo para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi pada channel pendidikan Suyanto.id, merupakan sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita saat ini bertemu dengan Bapak Deputi 5 Kemenko PMK. Deputi 5 adalah deputi yang menangani revolusi mental, pemajuan kebudayaan, dan prestasi olahraga. Bersama kita Bapak Didik Suhardi PSD. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video baru dari Suyanto.id. Kita sapa dulu Bapak Deputi 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Yanto. Sehat selalu, Prof. Amin, alhamdulillah. Terus berkarya. Yes, amin. Dan kita harus sehat di tengah-tengah Omikron yang sedang menyebar di kita ini. Nah, ya. Pak Didik, kemarin kita sudah bicara mengenai perguruan tinggi. Nah, sekarang di episode 5 ini adalah kita akan berbicara mengenai penduduk usia produktif. Apa yang harus dibangun? Mental mereka yang harus direvolusi apa, Pak Didik? Ya. Oke, terima kasih, Prof. Para pemirsa Suyanto.id yang berbahagia. Ini pertemuan yang kelima dalam rangka penanaman nilai dalam sistem pendidikan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Sebelum saya mulai, saya hanya mengingatkan ke Prof. Yanto bahwa kita dulu, waktu Prof. Yanto menjadi dirjen, saya jadi direktur, kita pernah menyusun buku ini, Prof. Oh ya. Buku karakter, kurang jelas ya? Ya ada, boleh. Jadi, panduan pendidikan karakter. Nah, ini sudah pernah kita susun, Bro. Jadi nilai-nilai karakter apa yang harus kita itu semuanya ada di situ. Nanti kalau Prof. Yanto sudah nggak ada punya, nanti saya copy dan saya kirim. Oke. Perlu. Oke. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana penanaman karakter sejak 1000 hari pertama kehidupan, kemudian usia PAUD dan taman kanak-kanak, kemudian usia SD, SMP, SMA, usia perguruan tinggi dan vokasi. Nah, sekarang adalah usia produktif. Artinya di usia produktif ini memang anak-anak kita ya atau para pemuda kita ya itu sudah betul-betul siap untuk menjadi orang-orang yang produktif seperti yang diharapkan dari demographic advantage atau keuntungan demografik yang dialami oleh Indonesia. Di mana Indonesia penduduknya lebih dari 60% itu usia produktif. Dengan penanaman nilai yang sudah ditanamkan sejak dini, harapannya mereka betul-betul menjadi orang-orang yang hebat, ya, yang mampu menjadi orang-orang yang akan mendorong Indonesia untuk menjadi Indonesia emas pada tahun 2045. Nah, apa saja yang diharapkan? Saya kira kita punya beberapa nilai yang sudah kita tanamkan ya. Kalau dalam Islam itu ada namanya sidik, Pak ya. Ada sidik, ada amanah, tablik, fatonah ya. Sidik itu artinya berkata jujur ya. Kemudian amanah itu dapat dipercaya, tablik itu, kemudian fatonah itu cerdas, kemudian pandai dan bijaksana. Jadi ini kalau dalam Islam seperti itu. Dan semua agama saya kira punya nilai-nilai itu. Kalau dalam relasional karakter dan spiritual karakter semuanya sudah kita berikan. Nah, itu tentu harapannya menjadi modal bagi generasi kita untuk menjadi orang-orang hebat. Nah, tentu untuk menjadi orang-orang hebat, mereka harus bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi sekarang. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini adalah era industri 4.0. Iya, Nah, industri 4.0 itu ditandai dengan artificial intelligence, internet of things, big data, kolaboratif, yang saya kira memang itu harus dipunyai anak-anak kita. Kemudian juga adaptability,
yang itu harus menjadi bagian dari anak-anak kita. Nah, oleh karena itu saya kira era industri 4.0 ini harus menjadi bagian dari yang harus diintegrasikan dalam membangun dirinya, ya, baik itu sebagai akan menjadi tenaga kerja yang baik maupun akan menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar job seeker tapi akan menjadi job maker. Nah, inilah harapan kita, Prof. Ya, Anak-anak kita dengan kreativitas yang tinggi, ya, kolaboratif, ya, critical thinking, communication skill, dan juga creativity dan innovation, itu harapannya anak-anak kita memang sekarang bisa kita lihat di perkotaan itu memang rata-rata memang mereka inginnya menjadi entrepreneur yang handal, termasuk para startup yang muda-muda yang memang mereka rata-rata sudah pinter cari pekerjaan sendiri. Nah, ini saya kira menurut saya ini adalah tanda-tanda positif yang sudah terjadi di lapangan. Nah, di samping itu, tentu karena mereka di usia produktif ini perlu kita siapkan untuk mereka akan berkeluarga, ya, akan menjadi orang tua, ya, kemudian juga membimbing anak-anaknya. Maka program-program yang ada di pemerintah itu harus diakses oleh mereka. Misalnya program prakerja, program UMKM, ya, prakerja itu oleh perekonomian, ya, UMKM itu oleh Kementerian UMKM, dan juga program-program yang lain saya kira itu perlu diakses, Bro. Mungkin itu, Bro. ya, kalau program pranikah ada nggak, Pak Didi? Karena kan itu penting untuk mengedukasi supaya orang ketika menikah itu betul siap mempersiapkan generasi yang berkualitas. Karena ternyata generasi yang berkualitas itu bisa disiapkan. Itu bidangnya siapa, Pak Didi? Betul. Jadi ada namanya CATIN, itu calon pengantin. Itu Oh, ada namanya program BIN-WIN, pembinaan perkawinan. Ya. Pembinaan perkawinan ini adalah programnya Kementerian Agama, di mana bahwa seseorang, ya, laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu harus disiapkan baik secara batin maupun secara fisiknya. Jadi artinya secara batin bahwa secara emosional, ya, kemudian juga niatnya mereka betul bahwa nikah itu untuk suatu ibadah. Nah, kemudian di samping itu supaya tidak muncul kemiskinan baru, maka seorang catin itu diberikan bimbingan juga yang terkait bagaimana supaya mereka nanti ketika menikah mereka sudah siap untuk untuk mencari penghidupan, baik itu dalam bentuk dia bekerja atau dalam bentuk dia sebagai wira swasta. Oleh karena itu program prakerja itu itu sangat bisa dikaitkan dengan BIN-WIN ini. Jadi dalam pembinaan itu mereka diberi pelatihan, ya, kemudian diberi pelatihan tentu sebagian juga digunakan untuk modal. Nah, modalnya itulah yang diharapkan bisa menjadi modal awal untuk mereka berwira swasta. Jadi ini saya kira sangat bagus, ya, kalau kita bisa mensinergikan antar kita. Jadi oleh karena itu kolaborasi ini saya kira ini sudah suatu kebutuhan, ya. Suatu kebutuhan yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik itu antar pemerintah, antar kementerian, antar lembaga, antar pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, sehingga dengan kolaborasi itu kita bisa resource sharing, bisa meningkatkan kemampuan kita bersinergi untuk melakukan yang lebih baik. Ya, ya, saya setuju, Pak Deputi. Karena untuk menghadapi masa depan ini, kita tidak bisa berpikir hanya linear seperti zaman kita dulu. Dan bahkan berpikir lateral saja juga sudah tidak cukup. Sekarang harus berpikir radial, berpikir dari segala macam arah, dari segala macam jurusan. Tentu saja itu melibatkan multidisipliner dan melibatkan multi aspek, sehingga sinergi dari antar kementerian itu saya kira perlu bekerja dengan baik dan mempersiapkan para generasi muda kita yang produktif ini memiliki karakter yang
ulet, tidak mudah menyerah, kemudian berintegritas tinggi. Walaupun bikin startup, Pak Deputi, kalau nggak punya integritas kan susah. Betul. Misalkan aja dagangannya laku online yang luar biasa, tapi kualitas barangnya itu tidak dijaga, packagingnya tidak baik, ya barangnya rusak. Itu kan bagian dari niat bisnis secara mental, tidak saja pukul saja kemudian hit and run kan gitu. Itu kan hanya pengen cari untung gede habis itu selesai kan. Ya sering. Betul, Bro. Ya saya juga tergiur ya beli tanaman di YouTube itu disiarkan, murah, memang murah, tapi dan bagus lah. Tapi kan packagingnya jelek, sampai di sini tanamannya kelenger semua, Pak Didi. Nah, itu kan bagian dari integritas, di mana itu kan termasuk dari 21st century skills yang harus ada kreativitas, critical thinking, communication dan collaboration tadi. Ya. Betul, Bro. Yang harus kerjasama. Itu semua kan di bawah koordinasi Kemenko PMK ya, Pak Didi, untuk melakukan lintas kementerian menangani penduduk yang di usia produktif ini, Pak Didi. Ya, betul. Jadi oleh karena itulah itu namanya Gerakan Nasional Revolusi Mental. Gerakan Nasional Revolusi Mental itu ada poinnya kan, kegiatannya ada 5 gerakan, Bro. Yaitu Gerakan Indonesia Melayani yang dikoordinir oleh Kemenpan RB, Gerakan Indonesia Bersih yang dikoordinir oleh Marinvest, kemudian Gerakan Indonesia Tertib itu dikoordinir oleh Menko Polhukam, kemudian Gerakan Indonesia Mandiri dikoordinir oleh Menteri Perekonomian, dan Gerakan Indonesia Bersatu yang dikoordinir oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada 5 kementerian yang ditugasi dan semuanya dikoordinasi oleh Kemenko PMK. Nah, tentu ini adalah suatu pekerjaan besar yang melibatkan seluruh kementerian dan sasarannya adalah 5 yang sering kita sebut pentahelix, yaitu namanya aparatur sipil negara, ya, kemudian dunia usaha, dunia industri, kemudian media, ya, kemudian juga masyarakat, masyarakat, dan tentu media ini sangat penting karena tentu untuk misalnya mengcounter berita-berita hoax ya yang begitu sangat luar biasa sekarang ini. Berita hoax, berita bencian, ya, termasuk intoleransi, saya kira ini kan luar biasa. Jadi oleh karena itu ini perlu kemudian juga masyarakat itu juga penting untuk kita ajak bersama untuk ini untuk implementasi dari Gerakan Nasional Revolusi Mental itu. Wah, luar biasa. Baiklah, Pak Didi, Pak Deputi, saya kira kita sudah berbincang-bincang. Mudah-mudahan ini menginspirasi para pemuda kita yang sudah memasuki dunia kerja, mempersiapkan diri secara mental, memilih karakter yang unik dan memberi karakter yang kuat sehingga menjadi petarung di dalam dunia kerja. Betul, Bro. Kompetisi. Ya. Terima kasih Pak Didi atas kebersamaannya. Dan terima kasih, Bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses selalu, Bro. Amin. Amin.